Baiklah mitra olahraga dalam madu pertandingan semifinal kedua antara kesebelasan Persija menghadapi PSIS Semarang yang sesaat lagi nanti akan kita saksikan ini. Saya akan ditemani oleh rekan saya Roni Pandemanan dari Harian Suara Pembaruan dan juga pengamat sepak bola, sementara inilah daftar 9 pemain dari kesebelasan Persija dengan pelatih Heri Kiswanto dengan manajer tim Ahmadin Ahmad. Formasi yang ditampilkan oleh Persija dalam pertandingan kali ini, full tim mereka tampil termasuk Bayu Teguh yang biasanya disimpan dan posisi digantikan oleh Imran dan kali ini tampil memperkuat Persija, sementara daftar pemain dari PSIS Semarang dengan pelatih Edi Parjoro dan manajer tim Sudarmanto. Kita saksikan di sana ada 21 pemain yang dibawa oleh Edi Parjoro menghadapi pertandingan 10 besar semifinal, dan inilah formasi 352 dari PSIS. Nugroho Adianto digantikan oleh Bongo Pribadi. Tetapi pemain ini masih terlalu muda, ya, karena dia pemain yang muda masih sering terbawa emosi untuk bermain. Luciano Leandro adalah pemain yang sangat berpengalaman, ketenangannya dalam memimpin, dia punya visi yang baik, sedangkan pemain-pemain tengah Persija lainnya itu tidak memiliki visi sebaik Luciano. Inilah sulitnya, kalau Luciano tidak bisa bergerak leluasa pada pertandingan ini, Persija akan kesulitan. Dan kita saksikan wasit yang akan memimpin pertandingan ini adalah Purwanto dibantu oleh asistennya yaitu Dr. Andes Hasbi Batubara dan Adi Esjadi Esa. Sementara wasit cadangan adalah Dr. Andes Samsul. Inspektur pertandingan Insinyur Hasim Mulyadi. Sementara kalau kita lihat Bung Roni, dari susunan pemain yang ditampilkan oleh pelatih Edi Parjono di kubu PSIS, saya melihat bahwa Edi cenderung untuk menampilkan pemain-pemain yang sudah syarat pengalaman. Bongo Pribadi ditampilkan menggantikan Nugroho Adianto. Ya, kita babak pertama dimulai. Persija. Amrian Mardiansyah. Hedi Umarela, gelandang serang dari Persija. Rocky Pitira yang dituju. Coba dibayang-bayang oleh Simon Atangana, melewati Atangana. Tapi di pelanggaran tadi terjadi dan tendangan bebas untuk kesebelasan Persija. Sementara tendangan bebas bagi Persija akan dilakukan oleh Luciano Leandro, playmaker dari kesebelasan Persija. Luciano, Rossi yang dituju, lalu menyamping di sebelah kanan gawang kesebelasan PSIS yang dikawal oleh Iko Mangkitra. Dalam tayangan amat kita saksikan bagaimana proses serangan yang dilakukan oleh para pemain Persija. Rossi, gempuran dilakukan oleh para pemain Persija. Liru Balubintu, Dedi Umarela, lalu melambung di atas pusat gawang PSIS tadi, tendangan dari Dedi Umarela dan Heri Kiswanto pelatih tim Persija. 5 pemain Persija berada di kotak penalti PSIS. Andrian sekarang langsung ke arah gawang. Suatu tembakan yang saya kira baik sekali Bung Tris, ya, kepercayaan diri yang tinggi oleh Adrian dengan tembakan kaki kiri kita lihat, ya, kayak agak melenceng tipis, ya. Ada kembali dilakukan oleh PSIS. Umpan yang salah tadi di basis Purwoko. Rocky Pitira langsung ke arah gawang, bisa dibaca dengan baik oleh gawang Iko Mangkitra. Siapa yang akan memenangkan pertandingan semifinal yang sekarang ini kita saksikan, Persija menghadapi PSIS? Apakah Persija yang akan memenangkan pertandingan, PSIS atau seri? Serangan kali ini dari PSIS. Olinya anak Atangana kita saksikan dengan asal Kamerun berusia 27 tahun yang pernah masuk nominasi tim nasional, melakukan handsball tadi, tendangan bebas dengan demikian untuk PSIS. Belum dilakukan oleh Agung Setiabudi dan masuk bukan oleh Antove, Timothy Ebanda hasil menembus gawang John Mampalau setelah memanfaatkan tendangan bebas yang dilakukan oleh Agung Setiabudi. Bung Tris, saya kira ini suatu keistimewaan yang dilakukan bukan oleh Timothy justrunya yang menanduk bola, tetapi bagaimana kejelian dari Agung. Biasanya Agung itu menembak bola dengan emosi. Pada saat terjadi tendangan bebas, bola selalu akan melayang di atas mistar gawang lawan. Tetapi kita lihat kali ini Agung dengan tenang mampu mengangkat bola ke mulut gawang dari Persija, sehingga bola ditanduk dengan baik sekali oleh
Timothy yang tidak mendapat suatu pengawalan dari pemain belakang Persija. Gol tadi tercetak pada menit ke-16 oleh Timothy Ibanda dan ini merupakan gol keduanya bagi Ibanda selama memperkuat PSIS di Ligina 5. Gagal kali ini serangan dari PSIS. Cukup baik umpan Tugio, langsung ke arah gawang. Ali Sunan tadi melepaskan tendangan langsung, tapi masih di atas Mister Gawang John Mambalau. Dalam tayangan lambat kita saksikan Edi Pariono walaupun sudah unggul 1-0 tapi tampak tegang di bangku ofisial dari PSIS. Coba dibayangi oleh Muhammad Soleh. Luciano. Oh, kita saksikan bagaimana satu peluang emas dimiliki oleh Luciano Leandro, tapi tidak bisa dimanfaatkan dengan sempurna. Serangan kali ini berbalik untuk PSIS, tapi digagalkan oleh Atangana, walaupun Atangana terpaksa harus melakukan pelanggaran. Satu peluang dari Leandro yang seharusnya menghasilkan gol, tetapi Leandro tidak terlalu tenang dalam hal ini dan hanya pelan mendorong bola sehingga terbaca. Dedi Umarela melewati Ali Sunan, masih Dedi Umarela menyamping di sebelah kanan gawang. Dedi Umarela, satu aksi individu yang bagus walaupun fisik touch yang buruk ya. Ya Bung, saya kira ini suatu gerakan individu ya dengan teknik atau skill yang baik sekali dilakukan oleh Dedi Umarela, bisa melewati sampai 3 pemain. Tapi sayang arah bola yang ditembak dengan kaki kanan oleh Dedi itu kurang baik. Akan dilakukan oleh Luciano Leandro, Rocky Putire, Dedi Umarela, kemudian Olinga Atangana dan Miro Baldubinto berada di kotak penalti PSIS. Tandangan dari Dedi Umarela tadi tidak keras mitra olahraga dan memantul lebih dulu ke tanah, bisa ditepis oleh penjaga gawang Iko Mangputra. Tembakan yang tidak terlalu kuat Bung Tris, tapi kita lihat bagaimana refleks dari Iko Mangputra itu sangat baik untuk bola keluar lapangan. Tendangan bebas untuk Persija sementara. Berarti bukan tidak seru pertandingan ini, tapi mungkin terlalu bekerja keras wanita tadi sepanjang hari ini di kantornya mungkin, sehingga dia tertidur di stadion utama. Sementara Miro Baldubinto keluar, Widodo Cahyono Putro masuk. Surya Lesmana sekarang. Widodo coba melewati wasit, berhasil Widodo. Rocky bersama dengan itu Kumang Putra bermain gemilang. Refleks atau antisipasi yang tepat tadi mendahului Rocky. Dalam tayangan lambat kita saksikan bagaimana umpan silang dari Widodo dan dipotong oleh Iko Mangputra bersama dengan terbangnya Rocky Putirai. Bagus sekali kerja bersama antara dua pemain Persija, Surya Lesmana tadi. Luciano Leandro sekarang. Adrian. Wahyu Teguh. Dan tendangan langsung dari Adrian Mardiansyah juga masih belum tepat mengarah pada gawang PSIS yang dikawal oleh Iko Mangputra. Dalam tayangan lambat kita saksikan tendangan dari Wahyu Teguh tadi. Ada Adrian Mardiansyah, tendangan kaki kiri dari Adrian masih belum tepat ke arah gawang PSIS. Wahyu Teguh lepaskan tendangan langsung, masih bisa ditangkap oleh Iko Mangputra. Salah satu cara untuk bisa membongkar pertahanan dari PSIS adalah dengan melepaskan tendangan dari jarak jauh. Rocky Putirai. Tidak offside, Surya Lesmana. Tandukan dari Dedi Umarela juga masih belum mampu menembus gawang PSIS. Monggo pribadi. Ali Sunan yang dituju, John Mambalau keluar dari gawangnya. Kesalahan dilakukan oleh John Mambalau. Tapi kali ini dengan nekat tadi, John menjatuhkan diri.
Atangana yang sekarang bukan lagi sebagai stopper, tapi lebih banyak beroperasi di depan. Langsung tendangan dari Wahyu Teguh, tapi juga masih membentur pemain PSIS. Dan Persija tersingkir. PSIS melaju ke final. Dengan demikian, mitra olahraga yang berhak lolos ke final pada hari Minggu 4 April nanti adalah Persebaya yang akan menghadapi musuh bebuyutannya PSIS di partai final. Sementara inilah wajah sedih dari Heri Kiswanto yang ditargetkan membawa Persija menjadi juara Liga Indonesia 5. Tapi apapun boleh buat, target hanya sekedar target. Di lapangan berbicara lain. PSIS tim Mahesa Jenar akhirnya lolos ke final setelah memutarbalikkan prediksi dari para pakar dan pengamat sepak bola dengan mengalahkan Persija 1-0. Pahlawan kemenangan dari PSIS adalah Timothy Ibanda dengan golnya di menit ke-16 tadi.